Sejumlah media olahraga di Bahrain mulai menyoroti hal ini, mengingat bahwa dukungan masif dari supporter bisa menjadi faktor yang memengaruhi jalannya pertandingan. Beberapa analis bahkan memperkirakan bahwa Indonesia bisa mendapatkan keuntungan besar dari dukungan penuh supporter mereka yang dapat memberikan dorongan mental bagi para pemain di lapangan. Bergabunglah dengan saya saat saya menyelami panasnya momen tersebut untuk melihat apakah para penggemar Indonesia benar-benar akan membalas dendam kepada wasit selama pertandingan Bahrain. Pertandingan antara Indonesia dan Bahrain sudah di depan mata, dan semua mata tertuju pada lapangan, tetapi saya lebih tertarik pada apa yang akan terjadi di tribun. Apakah para penggemar Indonesia akan membalas dendam kepada wasit? Kita telah melihat berulang kali bagaimana reaksi penggemar dapat meningkatkan atau menghancurkan energi permainan, dan dengan wasit sebagai katalisator kontroversi, ini akan menjadi pertandingan yang liar. Ketegangan antara penggemar dan wasit telah meningkat selama beberapa waktu sekarang, dan kita telah melihat beberapa insiden buruk di masa lalu, di mana para penggemar mengungkapkan rasa frustrasi mereka atas keputusan yang tidak masuk akal. We're so happy, but you know that it's not fair. Today, the match for me is not fair. Because the last minute, they're supposed to be finished, right? But when Bahrain make a goal, we cannot check the VAR. But when Indonesia make the goal, we can check. I always check so detail. But why when Bahrain, we don't check? Today, Indonesia better than Bahrain? I think so, yes. You think? Yes. Bahrain have a lot of money, but don't have a class. Itu adalah kekacauan dan gairah dan emosi seperti itulah yang saya pikir akan kita lihat dalam pertandingan melawan Bahrain ini. Pertanyaannya adalah, apakah para penggemar Indonesia akan bertindak terlalu jauh? Kita pernah melihatnya sebelumnya. Keputusan yang meragukan dan tiba-tiba seluruh stadion marah, melampiaskan kekesalan mereka kepada wasit. Rasanya seperti seluruh penonton menjadi satu entitas, raksasa yang marah, dan itu menakutkan, paling tidak. Saya ingat satu pertandingan di mana seorang pemain diberi kartu merah yang keras, dan para penggemar langsung marah. Mereka mulai melemparkan suar, meneriaki wasit, dan rasanya pertandingan itu menjadi hal sekunder dibandingkan pertikaian antara para penggemar dan ofisial. Akun Bahrain hilang, Ya, AFC keserang, kemudian juga wasit take down. betul. Sampai akhirnya kabar terakhir katanya masyarakat Bahrain minta perlindungan cyber attack yang mereka alami dari apa yang terjadi gara-gara kepemimpinan wasit ini. Gue nggak tahu nih positif negatif, tapi maksud gue paling tidak kalau kita akhirnya ada yang bilang kan kita termasuk lah, misalnya Justin ngomong ya kita harus lobby AFC segala macam. Ya. Kita harus ini. Bagi gue susah juga. terlalu susah. Lobby AFC. Tapi dengan netizen kita dan akhirnya ini berita ini sangat Heboh, luas dan semua orang bola di dunia melihat ini, bagi Cina gua deg-degan. itu lebih pressure. Betul. Karena wah gila nih kalau gua mau Kalau isengin gua mereka, gila ini orang-orang Indonesia ini kalau nyerang begini gitu. Yang paling iseng, Google Map. Nah. Lihat nggak? Google Map Bahrain itu semua daerahnya dibikin AFC Mafia, stadium AFC Mafia, gitu om. Paling tidak Di mapnya Bahrain. paling tidak akhirnya orang semua melihat pemain dunia jadi kasih komentar apa jadi komentar ya Betul. paling nggak orang jadi berhati-hati Betul. kalau mau Kalau ngerjain mau ngerjain repot Indonesia. juga nih gitu. Ya benar-benar. Tapi sampai di notis 433 tuh berarti udah jadi isu Udah gila itu. isu global Iya. kan. Saya rasa aman untuk mengatakan bahwa penggemar Indonesia adalah salah satu yang paling bersemangat di dunia. Dan ketika mereka merasa tim mereka telah dirugikan, mereka tidak akan ragu untuk menyuarakan pendapat mereka. Dan karena wasit yang membuat keputusan, mereka secara otomatis akan menjadi sasaran. Ini adalah situasi yang rumit, karena di satu sisi, para penggemar ingin melihat tim mereka berhasil, tetapi di sisi lain, mereka juga memperjuangkan apa yang mereka yakini adil. Dalam pertandingan sebelumnya, kita telah melihat penggemar Indonesia sangat vokal tentang keputusan wasit, dan tidak sulit untuk membayangkan hal itu terjadi lagi dalam pertandingan melawan Bahrain ini. Maksud saya taruhannya tinggi dan emosinya memuncak. Ini adalah resep untuk bencana atau paling tidak beberapa kembang api yang serius. Menurut laporan terbaru, wasit untuk pertandingan tersebut telah ditunjuk dan para penggemar sudah bergerak untuk mengantisipasi pertandingan. Ini akan menjadi pertarungan yang nyata, tidak hanya di lapangan, tetapi juga di tribun. Saya pikir ketegangannya terasa
dan saya tidak sabar untuk melihat bagaimana semuanya terungkap. Pentingnya wasit yang adil dalam pertandingan ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Ini benar-benar perbedaan antara suasana yang tegang dan tidak stabil dengan suasana yang relatif tenang dan damai. Para penggemar akan gelisah, dan jika wasit salah, itu bisa menjadi bencana. Jadi apakah penggemar Indonesia akan membalas dendam kepada wasit selama pertandingan Bahrain? Itulah pertanyaan yang sangat penting, dan saya pikir kita harus menunggu hingga pertandingan untuk mengetahuinya. Bagaimana menurut kalian? Apakah para penggemar akan bertindak terlalu jauh, atau apakah mereka akan tetap tenang? Beritahu saya di kolom komentar di bawah, dan pastikan untuk menonton video saya sebelumnya tentang budaya penggemar dalam sepak bola. Ini akan menjadi perjalanan yang seru, dan saya sangat bersemangat untuk mengajak kalian ikut serta. Takutnya kalau dia udah di atas,